Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Kalian luar biasa. Pantang menyerah, terus melangkah, belajar hebat, masa depan cerah. Oke, aplaus untuk semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan anggotanya. Oke, silakan disiapkan. Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke, baik Anda semua. Jadi saya absen dulu ya, absen satu-satu. Ahmad Gibran, Hadir Pak. hadir. Andi Rivaldi, hadir Pak. Hadir. Muhammad Habib, Muhammad Arkan, Muhammad Nasrul. Mana Nasrul? Oh iya, hadir. Muhammad Revan, hadir. Muhammad Safka Rehan, Muhammad Aidil, Muhammad Akbar, Wijaya Saputra. Oke, laki-lakinya semua hadir ya. Kemudian selanjutnya perempuannya Adila Deviani, Apika, Hadir Pak. Andi Alia, Hadir Pak. Andi Milka, Hadir Pak. Indah Putri, Hadir Pak. Nur Fitra, Nur Hidayah, Hadir Pak. Nur Jannah, Hadir Pak. Nur Nafia Rahma, Hadir Pak. Nur Sabika. Mana Nur Sabika? Oh ya, hadir. Putri Saskia, Hadir Pak. Rahmania, Hadir Pak. Sabita Bilfitri, Hadir Pak. Sakila Dewi Sahra. Oke, perempuannya juga semuanya hadir ya. Baik, Nanda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran seperti rutinitas biasanya di MTSN Negeri 1 Sidendeng Rapang, pada awal pembelajaran kita diharapkan ya mengirimkan suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita serta mengaji selama 5 menit ya. Jadi mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah, doa dimulai. Selesai. Jadi silakan dinaikkan Al-Qur'annya ya. Kita mengaji selama kurang lebih 5 menit. Kemudian yang haid silakan berzikir atau bersalawat kepada Rasulullah ya.
Oke, baik Nanda semua, silahkan diakhiri bacaannya, kemudian disimpan baik-baik Al-Qur'annya ya. Kemudian kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu materi fikih ya. Materinya ya, mafal fikih dengan materi sholat Jumat ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat ya. Oke, jadi sebelum Bapak membahas lebih lanjut masalah sholat Jumat ya, kita akan mengulang kembali materi yang telah kita pelajari di minggu kemarin ya. Ada yang masih ingat apa materinya? Oke, Irda, apa materinya? Berzikir dan berdoa setelah sholat. Ya, berzikir dan berdoa setelah sholat. Jadi itu materi yang sudah kita pelajari. Kemudian ada lagi yang bisa? Ya, ada pengertian dari zikir. Pengertian zikir apa? Zikir adalah ibadah umat Islam. Berdiri. Zikir adalah Zikir adalah ibadah umat muslim untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ya. Zikir adalah ibadah umat muslim untuk mengingat Allah. Kemudian selanjutnya masih ada? Siapa yang tahu pengertian dari doa? Kan sudah tadi zikir. Oke. Doa? Doa adalah suatu permohonan atau permintaan dan pujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa adalah suatu permohonan atau permintaan dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, bagus ya. Masih diingat materi yang sudah dipaparkan kemarin. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan masalah sholat Jumat ya. Jadi sebelum Bapak bahas materinya ya, Bapak ingin memutarkan dulu sebuah video ya. Silahkan disiapkan bukunya, disiapkan pulpennya, kemudian dicatat ya. Dicatat apa pembelajaran apa yang bisa kalian dapatkan di video yang Bapak putar di atas ya. Oke, silakan semua perhatiannya ke layar di atas atau TV di atas ya. Semua fokus ke video yang ada di atas. Atas banget sih, udah capek-capek jual beras buat beli chip malah harus gini. Coba, apa dia orangnya? Ada apa ini? Benar, dia laki-laki Islam, balik, berakal, sehat, merdeka, dan bukan musafir. Oke, fix, dia tersangka. Fokus Segera atas, eksekusi dia. ya. Asyik. Betul, kalian mau apa sih? Ayo. Oke, selesai. Aduh, kalian ini kurang kerjaan apa? Udah tahu gue cowok, kenapa didadari kayak gini sih? Oh, jadi kamu cowok, kita kira cewek ya? Iya. Kalian gak lihat apa? Bumi sebetulnya ini masa tadi bilang cewek? Oke, kalau kamu cowok, coba dari suara apa? Suara benar Jumat, benar kan? Pasti benar dong. Terus kenapa masih di sini? Gak segera ke masjid? Hah? Makanya tadi kita make upin jadi cewek. Bukan gitu. Aku memang tadi niatnya mau sholat Jumat sendiri. Dengar ya, sholat Jumat itu wajib berjamaah. Gak bisa dilakukan sendiri. Serius begitu? Benar. Kecuali ada uzur. Misal lagi sakit parah, ada bencana alam, atau kelainan yang membahayakan diri. Baru boleh diganti dengan sholat zuhur sendiri di rumah. Bagaimana? Apa risikonya jika meninggalkan sholat Jumat? Hendaknya sholat kelompok mengakhiri perbuatannya atau meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan mengunci mati hati mereka. Kemudian mereka menjadi lalai sebulan.
Sekarang masuklah dalam jurang api itu. Tidak, aku tidak mau. Itu adalah tempat orang munafik. Dengar ya, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa uzur, maka ia dicatat termasuk orang-orang munafik. Ya. Alhamdulillah, aku tidak mau seperti itu. Ya udah, buruan berangkat. Atau mau kita jadikan cewek beneran? Bah, jangan. Iya, aku berangkat sholat Jumat sekarang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Oke, jadi itu tadi video yang Bapak sudah putar. Ada yang bisa mengambil pembelajaran dari video di atas. Ya Pak? Oh ya, Rehan, silahkan. Pembelajaran apa yang bisa kamu petik dari video yang Bapak tampilkan di atas? Sholat Jumat bukan ibadah sunnah, melainkan kewajiban yang berat bagi bagian laki-laki muslim yang sudah memenuhi syarat. Video di atas menunjukkan bahwa meremehkan kewajiban kita sebagai muslim bisa berujung pada murkanya Allah. Oke, katanya Rehan, ya, sholat Jumat itu bukan sholat sunnah ya. Itu adalah merupakan sholat wajib yang sebagian laki-laki itu sangat sulit mengerjakannya ya. Sehingga nanti kelak dia akan mendapat murkahnya Allah ya. Bagus sekali. Aplaus dulu untuk Ananda Rehan. Oke, itu tadi pemaparan dari laki-laki. Saya mau lagi dari perempuan. Ada yang bisa mengambil pelajaran? Oke, Apika. Meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur adalah tanda kurangnya rasa takut kepada Allah dan disiplin dalam menjalankan syariat. Serta meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka hatinya mulai mengeras, dan itulah awal kehancuran hati. Oke, jadi katanya Apika, apabila kita meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, ya, 3 kali berturut-turut, maka hatinya akan mengeras. Jadi ingat laki-laki, 3 kali meninggalkan sholat Jumat bisa mengeraskan hati kita, ya. Makanya jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat Jumat, kecuali kalau memang ada unsur seperti sakit ya, dalam perjalanan jauh. Itu bisa ya, tapi dengan syarat diganti sholat zuhur. Oke. Itu ya. Bagus sekali pembelajaran yang kalian ambil dari pemutaran video di atas. Oke, selanjutnya ya, kita bahas capaian pembelajaran yang akan kita capai dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini ya. Di materi sholat Jumat ini ada capaian pembelajaran yang harus kita capai nantinya, seperti ya, menelaah implementasi dari pengetahuan tentang ketentuan sholat Jumat ya, menelaah implementasi dari pengetahuan tentang ketentuan sholat Jumat. Kemudian kedua, kita bisa menyimpulkan ya dari materi ketentuan sholat Jumat. Kemudian ada membuat analisis tentang sholat Jumat ya. Itu 3 capaian pembelajaran yang harus kita capai. Kemudian ada juga tujuan pembelajarannya, seperti ya, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat menelaah implementasi dari pengetahuan tentang ketentuan sholat Jumat dengan baik ya. Jadi nanti ini kita bisa pahami materinya dengan baik ya. Kemudian setelah menonton video pembelajaran, peserta didik bisa menyimpulkan ketentuan sholat Jumat dengan benar ya. Kemudian ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik dapat membuat analisis tentang sholat Jumat dengan baik dan benar. Jadi semua ini berkaitan ya. Jadi itu nanti capaian yang akan kita capai di materi kita. Oke, kemudian selanjutnya ya, kita masuk di video pembelajaran ya.
Oke, dari video yang akan Bapak putar di atas itu memuat beberapa materi tentang ketentuan sholat Jumat, ya. Ada beberapa hal penting yang harus kalian catat di sini di atas, ya. Seperti syarat wajibnya sholat Jumat, ya, syarat sahnya sholat Jumat, rukunnya, pengertiannya, ya. Itu wajib kalian ketahui. Dan bila mana nanti ditampilkan di atas, ya, kalian bisa catat di buku catatannya. Oke, silakan diperhatikan baik-baik video pembelajarannya. Kemudian catat yang anggap penting, ya, yang kalian anggap penting silahkan dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pandangan fokus ke atas, ya, di materi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini selalu diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran fikih. Jadi pada pertemuan kali ini kita bersama lagi pada mata pelajaran fikih, yaitu dengan judul atau dengan bab melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya di sini yang pertama kita membahas mengenai pengertian sholat Jumat. Jadi apa itu sholat Jumat? Ya, itu pengertian sholat Jumat, ya, di atas. Silahkan dicatat, ya. Khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat dengan syarat dan ketentuan atau dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, jadi seperti itu ya pengertian dari sholat Jumat. Yaitu diingat-ingat lagi, bahwasanya sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setelah khutbah pada waktu zuhur. Terus kemudian di hari Jumat dengan syarat dan rukun tertentu. Langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya dalam melaksanakan sholat Jumat itu terdapat ketentuan-ketentuan yang harus kita capai, ya. Ketentuan yang bisa apa saja. Yang pertama, kita harus memperhatikan syarat wajib sholat Jumat. Kemudian yang kedua yaitu kita harus memperhatikan juga syarat sah sholat Jumat. Kemudian yang ketiga kita harus memperhatikan rukun sholat Jumat. Dan yang keempat kita juga harus tahu mengenai sunnah sholat Jumat itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas satu persatu mengenai syarat wajib itu apa, kemudian syarat sah itu apa saja, rukun serta sunnah dalam sholat Jumat tersebut. Langsung kita bahas selanjutnya, ya. Terus kemudian di sini pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat itu apa saja? Yaitu yang pertama Islam, kemudian yang kedua balik, kemudian berakal, kemudian sehat, kemudian laki-laki, terus merdeka, dan yang terakhir yaitu penduduk tetap. Langsung ke pembahasan selanjutnya. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu terkait syarat sah sholat Jumat. Oke, sekarang itu syarat sahnya sholat Jumat. Jadi syarat sah sholat Jumat di situ yang pertama diadakan di beberapa selanjutnya yaitu terkait sini yang dalam keadaan musafir, ya syaratnya seperti itu. Jadi dilaksanakan di suatu tempat di mana orang tersebut itu tinggal, apabila orang tersebut itu tidak bermukim di situ, maksudnya jadi dalam keadaan di situ yang pertama bagian jauh, kemudian yang sedang kampung atau tempat baru sampai di tempat saudaranya yang jauh dari rumah, ya maka dia seperti itu tidak diwajibkan di suatu tempat itu, di mana kemudian yang kedua ya apabila secara proses itu tidak salah-salah sholat Jumat sesuai dengan artinya, yaitu Jumat itu berdasarkan dari kata jamak ya jamaah yang di situ artinya adalah yang berburu yang jauh dari rumah, yang mana melakukannya yaitu
orang-orangnya, jadi harus dilaksanakan itu dilakukan secara jamaah. Kemudian yang ketiga yaitu dilakukan pada waktu Jumat sesuai dengan kecuali karena memang dalam ketentuannya dari kata sholat Jumat itu dilaksanakan yang di situ kemudian yang terakhir yaitu dilaksanakan setelah dua khutbah. Namanya itu perbedaannya dengan sholat id, dilakukan sholat id jamaah baik itu sunat dari maupun idul adha. Di situ khutbahnya berada di akhir atau setelah sholat ya. Tapi kalau sholat Jumat ini itu khutbahnya tersebut kemudian yang terakhir itu dilaksanakan sebelum sholatnya ya. Perlunya seperti itu pengertian atau penjelasan mengenai sholat. Kemudian lanjut ke pembahasan itu terkait tentang rukun sholat Jumat atau setelah sholat. Tapi sebelum kita mengetahui apa saja, maka yang perlu kita ketahui sebelumnya yaitu ini ya, pengertian dari rukun seperti itu. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam memulai sesuatu, khususnya pada konteks ibadah terkait. Dan ada pun rukun sholat Jumat itu diantaranya yang pertama yaitu khotib ya, dapat khotib. Kemudian yang kedua jamak kita ketahui sholat Jumat, maksudnya di situ jamaahnya di situ terdiri dari kurang lebihnya ya atau paling sedikit 40 orang. Terus kemudian yang ketiga khutbah 2 kali dan duduk di antara itu kemudian yang keempat itu sholat Jumat 2 rakaat dengan berjamaah. Itu adalah beberapa rukun yang harus dimiliki dalam melaksanakan sholat Jumat. Dan lanjut ke pembahasan kurangnya itu kita akan membahas mengenai sunnah dalam sholat Jumat 2 kali. Sunnah itu apa? Itu amalan-amalan yang dianjurkan dilaksanakan ketika sholat Jumat. Dan sunnah tersebut itu sangat banyak sekali ya sih. Seperti yang pertama yaitu hadis ke masjid pertama. Kemudian yang kedua yaitu memotong kuku, mengurangi menyisiramnya dalam tubuh. Kurangnya yaitu bersih badan. Itu yang pertama, misalnya kuku, atau menyisiram. Kemudian yang ketiga itu pakaian yang paling bagus ketika hendak berangkat ke masjid atau melaksanakan sholat. Itu kemudian yang selanjutnya ada yang memakai wangi-wangian. Kemudian di sini sunat selanjutnya untuk melaksanakan sholat Jumat yaitu membaca doa ke masjid. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu gerakan-gerakan yang melangkah dengan kaki kanan ketika hendak melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya yaitu sholat tahiyat masuk ketika sudah sampai ya di masjid, yaitu dengan selanjutnya sholat 2 rakaat. Kemudian yang terakhir yaitu meninggalkan doa ketika khotib sudah naik ke mimbar. Dan yang semakin istilahnya pikir atau mungkin ini ya sholat sunnah tahiyat masjid tersebut. Jadi ketika khotib sudah naik ke mimbar, maka aktivitas kita sudah sampai di dalam masing-masing baik itu dengan zikir maupun sholat 2 rakaat, maka harus segera dihentikan dan fokus kepada khutbah pada hari itu atau pada hari Jumat tersebut. Atau mungkin ini sholat. Jadi itu saja pembahasan khutbah hari itu. Jadi ketika khutbah lebihnya pada hari itu kita sudah mengetahui berapa ketentuan teman-teman mengenai sholat Jumat itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Jadi kalian sudah melihat video pembelajaran yang Bapak putar di atasnya. Dari beberapa pemaparan materi di atas, adakah materi yang kurang jelas atau adakah yang mau ditanyakan? Oke, Habib, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Oke, ya. Jadi ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Apakah sah sholat Jumat yang dilaksanakan secara sendiri ya? Oke, nanti kita akan bahas ya. Masih ada pertanyaan lain yang mau? Oke, Apika.
Oke, Habib, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ada bagian yang kurang dan Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Apa? Apakah Rukun dan Jumat yang dilaksanakan secara ya, rukun dan syarat sahnya ya. Nanti Jadi yang ditanyakan sama Tika ini adalah rukun dan syarat sah sholat Jumat ya. Oke, Bapak akan bahas materinya ya. ada bagian yang kurang dan sama sekali. apa? Rukun dan ya, rukun dan syarat sahnya ya. Jadi yang ditanyakan sama Tika ini adalah rukun dan syarat sah sholat. Jadi pemaparan materi yang sudah tadi ditampilkan di atas Bapak akan ulang ya. Mulai dari pengertiannya, makanya didengarkan baik-baik ya, supaya tidak gagal paham lagi ya, supaya kalian bisa mengerti. Jadi ini kembali ya pengertian dari sholat Jumat ya. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah khutbah ya. Jadi sholat Jumat itu sholat 2 rakaat yang dikerjakan setelah khutbah pada waktu zuhur. Makanya sholat Jumat ini di hari Jumat menggantikan sholat zuhur ya. Itu sudah paham pengertian dari sholat Jumat? Ya. Sholat 2 rakaat yang dikerjakan setelah khutbah, kemudian pada waktu zuhur. Ya, ingat baik-baik ya. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk di ketentuannya ya. Ketentuannya itu tadi ada 4 ya. Ada 4. Pertama syarat wajib ya, syarat wajibnya. Ya, kemudian kedua syarat sahnya, kemudian ketiga ada rukun, kemudian keempat ada ya sunnah ya. Oke, sekarang itu kita masuk ke syarat wajib sholat Jumat ya. Jadi syarat wajibnya itu ada 7 ya. Jadi syarat wajib kita melaksanakan sholat Jumat itu ada 7. Yang pertama harus beragama Islam ya, karena sholat Jumat itu cuma adanya pada kaum Islam ya, jadi harus sholat agama Islam ya. Kemudian yang kedua harus balik ya, harus balik ya, balik. Kemudian harus yang ketiga berakal ya. Jadi orang yang tidak waras ya, yang tidak bagus akalnya itu seperti orang gila tidak wajib ya, tidak diwajibkan untuk mengikuti sholat Jumat. Kemudian ada sehat ya. Orang sakit juga tidak wajib melaksanakan yang namanya sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat ya, sholat zuhur ya. Kemudian ini laki-laki ya, laki-laki wajib ya, laki-laki itu wajib sholat Jumat. Apa tadi ganjarannya? Yang 3 kali tidak pergi sholat Jumat. Apa tadi? Hatinya ya, dan akan mendapat murka dari Allah. Laki-laki ini wajib ya, jangan sampai meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa uzur ya. Kemudian merdeka ya, saya rasa kalau di Indonesia semuanya umat Muslim itu sudah merdeka ya. Kemudian ini penduduk tetap ya, penduduk tetap maksudnya itu orang yang lagi tidak dalam perjalanan ya, penduduk tetap. Kalau orang yang lagi dalam perjalanan jauh itu namanya musafir, itu tidak wajib ya, tapi dia harus mengganti dengan sholat zuhur. Oke, ini syarat wajib dari sholat Jumat ya. Maksudnya itu Oke, kemudian tidak dalam perjalanan ya. apa tadi pertanyaan dari Habib?
Kalau pertanyaannya tadi perjalanan jauh itu oh ya, kita akan bahas apakah sah sholat Jumat sendiri ya. Kita akan bahas di ini syarat wajib dan syarat sahnya. Ini ya. Jadi ini adalah syarat sah dari sholat Jumat ya. Yang pertama diadakan di pemukiman atau tempat tinggal ya. Itu tidak dalam keadaan perjalanan. Kita akan bahas ya. Kemudian yang kedua dilakukan secara berjamaah. Ini tadi pertanyaannya Habib ya, Habib. Jadi ini harus dilakukan secara berjamaah karena itu masuk dalam syarat sah. Jadi kalau sendiri itu berarti tidak sah karena harus berjamaah ya, diambil dari kata secara jamaah ya. Ini tadi tuh kemudian pertanyaannya dikerjakan pada waktu zuhur, jadi tidak sah sholat Jumat ya kalau bukan waktu zuhur. Jangan sampai ada yang mau mengerjakan sholat Jumat di waktu asar, ya itu tidak sah ya. Makanya syarat sahnya itu dikerjakan pada waktu zuhur. Kemudian dilaksanakan setelah 2 khutbah. Oke, jelas? Jelas? Ya, sangat jelas ya. Jadi pertanyaan pertama itu tadi sudah dijawab. Dan kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Ya, itu tidak sah ya. Makanya ya, rukun dan syarat sahnya ya. Jadi tadi syarat sahnya ya. Sudah dimengerti? 3. Ini ya. Oke. Ini tadi ada 4 ya syarat sahnya. Itu. Kemudian kita masuk ke rukunnya ya. Ini juga rukunnya ada 4. Ini pertanyaan dari Pika tadi ya. Rukun sholat Jumat ada 4. Yang pertama harus ada khotibnya ya. Harus ada orang yang menyampaikan khutbah ya. Jadi itu harus ada khotib. Kemudian jamaah sholat Jumat, jadi harus ada jamaahnya ya, kurang lebih 40 orang ya. Jadi sholat Jumat itu ya banyak ulama yang mengatakan baru bisa sah kalau jamaahnya kurang lebih 40 orang ya. Kemudian ini khutbah 2 kali dan duduk di antaranya ya. Khutbah 40, ada khutbah pertama dan khutbah kedua ya. Setelah khutbah pertama khatibnya duduk, kemudian naik lagi mengambil khutbah kedua. Kemudian ya, selanjutnya sholat Jumat 2 rakaat dengan berjamaah ya. Jadi memang harus berjamaah. Artinya tidak boleh sholat Jumat secara sendiri-sendiri. Ada khutbah pertama dan khutbah kedua ya. Setelah khutbah pertama, oke sekarang masuk di sunnahnya ya. Jadi untuk laki-laki perhatikan di atas ya, karena setiapnya kalian harus melaksanakan yang namanya sholat Jumat. Maka kalian harus perhatikan ini sunnah-sunnahnya sebelum berangkat sholat Jumat ya. Jadi yang pertama itu paling bagus ya, mandi sebelum berangkat ke masjid. Jadi kita itu disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat ke masjid ya. Jadi ingat laki-laki ya, disunnahkan mandi sebelum berangkat ke masjid. Tapi kita kan di sini langsung ke masjid ya. Kalian kemudian kita sholat Jumatnya di masjid sekolah, jadi ya tidak perlu mandi ya, karena itu cuma sunnah. Kecuali nanti kalau kalian sudah tidak ada kegiatan ya atau libur di hari Jumat, usahakan mandi sebelum ke masjid ya. Itu. Kemudian kedua ini ya, memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir rambut ya. Jadi kita harus ya, atau disunahkan, bukan harus ya, disunahkan untuk memotong kuku
Kemudian memgunting kumis kalau ada ya. Kemudian menyisir rambut ya supaya kelihatan rapi ke masjid. Kemudian memakai pakaian yang paling bagus ya. Maksudnya ini pakaian yang paling bagus, bukan juga pakaian mewah ya. Pakaian yang paling bagus itu pakaian yang rapi, sopan dilihat ya. Hindari pakaian yang banyak tulisannya ya. Ingat itu supaya tidak menghilangkan konsentrasi jamaah lain. Kemudian keempat, memakai wangi-wangian ya. Kalian disunahkan untuk memakai wangi-wangian supaya semuanya wangi ketika di masjid ya. Kemudian membaca doa sebelum pergi ke masjid ya. Jadi disunahkan juga membaca doa sebelum pergi ke masjid. Kemudian menyegerakan berangkat dan melangkah dengan kaki kanan ketika hendak masuk masjid. Jadi itu kalau sudah mendengar suara adzan pertama, usahakan langsung ya berangkat ke masjid. Menyegerakan ya, segeralah ke masjid itu. Kemudian kalau kita mau melangkah ke masjid ya, menggunakan kaki ya kanan ketika hendak masuk masjid. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam masjid ya, kaki kanan didahulukan ya, kemudian masuk. Kemudian setelah masuk ke dalam masjid, kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid ya, jangan langsung duduk ya. Ingat, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau bahasa Bugisnya itu sholat pakarannya masjid ya. Makanya kita dianjurkan ini sebenarnya jangan duduk sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Kemudian menghentikan aktivitas ketika hakim sudah naik ke mimbar ya. Ini ya, kita harus menyimak baik-baik khutbah yang dibawakan oleh hakim, karena itu merupakan rukun dari sholat Jumat. Jangan duduk sebelum materinya. Jadi sampai di sunnah ini, kemudian menghentikan. Masih ada yang kurang jelas atau semua sudah dipahami? Ya. Ini ya. Ada yang kurang jelas? Harus menyimak baik-baik khutbah atau sudah dipahami? Sudah. Oke. Kalau sudah, ya selanjutnya kita akan bentuk kelompok diskusi membahas permasalahan apa yang kalian temui ya ketika hari Jumat. Oke, silakan. Kemarin itu atau minggu lalu itu kita sudah bentuk kelompok ya. Silakan bergeser ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 ya. Oke, silakan dibentuk kembali kelompoknya. Kemudian setelah kelompoknya dibentuk, ambil buku di atas ya. 2 buku, 1 kelompok itu kita sudah bentuk kelompok ya. Silakan bergeser ke kelompoknya masing-masing. 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 ya. Oke, silakan dibentuk kembali kelompoknya. Ya, silakan setelah kelompoknya dibentuk, ambil buku di atas ya. Oke, bagaimana? Sudah siap? Ini ada ini pindah ke sana ya. Jangan sudah siap. Ya, agak geser dikit. Jadi silakan
diambil bukunya ya. Satu kelompok itu 3 buku ya sebagai bahan ajarnya. Jadi nanti dalam proses diskusi bisa dilihat materinya di sini. Buka bab 6 masalah sholat Jumat ya. Jadi silakan diambil bukunya ya. Satu kelompok itu 3 buku ya sebagai bahan. Oke, silakan dibuka buku bapaknya. Kemudian dinaikkan tugas yang sudah saya lihat materinya suruh kemarin. Ada itu tugas yang di print ya, dicari di Google. Silakan dinaikkan itu. Ya, sebagai tambahan referensi ya untuk kalian untuk mengarungi debat nanti. Oke, silakan dibuka buku mapelnya. Kemudian dinaikkan tugas yang sudah saya. Oke, untuk debat kali ini ya, silakan kalian baca-baca materinya dulu ya. Kalian baca-baca materinya ya untuk kalian. Setelah itu buat satu pertanyaan setiap kelompok ya. Silahkan dicari di buku atau tugasnya yang sudah diberi. Oke, ya. Untuk debat kali ini, apa pertanyaan yang bisa kalian lontarkan ke temannya ya? Ya, kelompoknya yang lain. Baca-baca materinya. Oke, silakan berdiskusi ya. Buat silakan pertanyaan setiap kelompok ya. Silakan dicari di buku atau tugasnya yang sudah diberi. Ya, apa pertanyaan yang bisa kalian lontarkan ke temannya ya, teman kelompoknya yang lain. Oke, silakan berdiskusi ya, silakan berdiskusi. 10. Bagaimana, sudah ada pertanyaannya yang akan diajukan? Karena sudah siap pertanyaannya? Sudah ada? Bagaimana dengan kelompok lain? Sudah ada pertanyaan yang disiapkan yang akan diajukan? Sudah? Ya. Oke. Jadi kalau sudah ada semua pertanyaannya, ya. Karena sudah ada pertanyaannya, sudah ada. Untuk pertanyaannya kita lemparkan nanti ke kelompok yang lain, ya. Misalnya nanti kelompok 1 ya memberikan pertanyaan. Sebut kelompok berapa yang disuruh menjawab ya. Begitu. Sudah ada semua pertanyaannya. Oke. Saya akan mulai dari kelompok 1 ya. Silakan dibacakan pertanyaannya. Kemudian pertanyaannya untuk kelompok berapa. Misalnya nanti kelompok 1 ya memberikan pertanyaan. Ya, jadi perhatikan kelompok 5 ya. Pertanyaannya ditujukan kepada kelompok 5. Silakan disimak baik-baik pertanyaannya. Oke, silakan. Kelompok 1 ya. Silakan dibacakan pertanyaannya. Oh ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Kenapa sholat Jumat tidak diwajibkan bagi perempuan dan musafir ya, atau orang dalam perjalanan? Ya, musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan. Silakan disimak ya. Jadi silakan kelompok 5 cari jawabannya di buku atau tugasnya yang sudah saya berikan ya. Oh ya, bagus. Silakan dicari jawabannya. Nanti dijawab ya setelah semuanya
selesai memberikan pertanyaan. Ya, atau Oke, selanjutnya kelompok dua. Ya, Sudah siap pertanyaannya? yang sedang dalam Oke, silakan ditanyakan. Jadi Ditanyakan silakan ke kelompok 5 cari jawabannya di Oke, ini kelompok empatnya. yang Oke, sudah diberikan. Ya. dengarkan baik-baik pertanyaan dari kelompok dua. Silakan dicatat pertanyaannya ya. Oke, silakan kelompok dua. Oke, selanjutnya kelompok 2. Sudah siap pertanyaannya? Apa? Apakah sah? Mau ditanyakan ke kelompok berapa? Oh, apakah sah sholat Jumat yang diikuti oleh perempuan? Ya, silakan dicari jawabannya. Ya. Silakan Oke, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap pertanyaannya? Oke. Silakan mau ditanyakan ke kelompok berapa? Mana kelompok 1? Oh ini. Kelompok 1, dengarkan baik-baik pertanyaan dari kelompok 3. Perempuan, ya, silakan dicari jawabannya, ya. Oke, sekarang kelompok 3. Bagaimana kalau seseorang terlambat datang ke masjid? Apakah sholat Jumatnya sah atau tidak? Ya, itu pertanyaannya. Silakan dicari jawabannya ya. Cari jawabannya di buku. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi? Nah, kelompok 4 ya. Kelompok 4 mau bertanya ke kelompok berapa? Seseorang 2. terlambat datang. Kelompok 2 ya. Oke, silakan. Bagaimana jika seseorang tidur saat khutbah Jumat, apakah salatnya sah? Ya, kelompok 2 bagaimana apa tadi? Bagaimana jika seseorang tidur? Ya, bagaimana jika seseorang tidur pada saat khutbah Jumat? Apakah sholatnya sah atau tidak? Ya, itu. Sudah dipahami? Ya, silakan dicari jawabannya. Sekarang kelompok 5. Kelompok 5. Sudah siap pertanyaannya? Sudah? Oke, silakan diaturkan kepada kelompok berapa? Ditanyakan kepada kelompok? Oh ya, kelompok 3 ini. Ya. Dengarkan baik-baik pertanyaan dari kelompok 5. Ya, apa hukumnya ketika seseorang main HP dan berbicara ya? Dan berbicara pada saat khutbah Jumat berlangsung. Paham? Oke, silakan dicari jawabannya ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan diskusikan jawaban yang akan kalian lontarkan. Bagaimana kelompok 5? Sudah dapat jawabannya? Belum. Oke. Bagaimana kelompok 4? Sudah ada jawabannya? Sudah. Oke. Jadi silakan kelompok 2 ya, dengarkan baik-baik jawaban yang diberikan kelompok 4 kepada kelompok Anda. Yuk, silakan dijawab. Berdiri ya. dan melaksanakan syarat yang sah seperti mendengarkan
melakukan khutbah dan sholat berjamaah 2 rakaat, maka sholat mereka tetap sah dan tidak perlu lagi sholat zuhur pada hari itu. Oke, jelas didengar? Jelas? Oke, jadi bisa ya, bisa sholat Jumat ya. Jadi perempuan itu bisa melaksanakan sholat Jumat ya, apabila mereka mengikuti ya semua apa tadi ya ketentuan dari sholat Jumat, seperti yang dikarenakan khutbah ya, kemudian sholat berjamaah, kemudian tidak lagi ya, dia tidak lagi disuruh melaksanakan sholat zuhur gitu ya. Itu tadi jawaban dari kelompok 4 ya, sudah bisa dipahami ya. Jadi bisa ya, perempuan itu bisa sholat Jumat. Oke, bagaimana kelompok 5 sudah bisa menjawab pertanyaan yang kelompok 1? Oke, sudah, silakan dijawab. Kelompok 1 dengarkan baik-baik ya, jawaban dari kelompok 5. Sholat Jumat wajib bagi perempuan dan kafir. Adanya ketentuan dan syariat yang berdasarkan hadis dan ijma ulama. Ya, jadi katanya kelompok 5, sholat Jumat bagi perempuan dan musafir itu tidak wajib, gitu ya. Terus apalagi tadi penjelasannya? Ya, karena adanya keringanan dalam syariat Islam ya, bisa dibuatkan dengan dalil supaya mereka bisa paham ya, argumen Anda bisa buat. Sudah ada dalilnya didapat. Oh ya, silakan dibuatkan dengan dalil. Hadis Nabi Muhammad SAW. Sholat Jumat itu wajib atas setiap muslim kecuali 4. Hamba sahaya, perempuan, kecil dan orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud. ya gitu ya. Jadi tidak diwajibkan ya, itu tadi dalilnya ya. Tidak diwajibkan bagi perempuan ya, orang sakit, hamba sahaya ya. Itu. Bagaimana kelompok 1 mengerti? Ya, mengerti. Sekarang kelompok 3 sudah ada jawabannya? Sudah ya. Silakan kelompok 3 ya, berikan jawaban atas pertanyaan dari kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5 didengarkan baik-baik. Dalilnya dari Nabi Muhammad SAW bersabda, jika engkau berkata kepada temanmu, "Pilihlah pada sholat Jumat," ketika imam sedang berkhutbah, maka engkau berada siap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu kami menyebutkan jika hanya menyebut orang itu yang bersedia, apalagi bermain HP dan berbicara tanpa satu. Bagaimana? Sudah jelas atau mau diulang? Oke, sudah jelas ya. Jadi tidak boleh main HP dan berbicara pada saat khutbah ya. Coba diulang kembali dalilnya, kasih keras supaya buat ya argumenmu, karena tidak jelas tadi dalilnya. Jika engkau berkata kepada temanmu, "Lihatlah pada hari Jumat," ketika imam sedang berkhutbah, maka engkau telah bersiap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jika engkau berkata pada temanmu pada saat khutbah Jumat, maka Jumatnya sia-sia. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh berbicara, tidak boleh main HP pada saat khutbah, karena khutbah itu merupakan rukun dari sholat Jumat. Ya, oke. Kelompok berapa lagi yang belum dijawab pertanyaannya?
Kelompok pertanyaan dari kelompok 1 ya? Sudah tadi kelompok 1? Sudah. Oh, sekarang pertanyaan dari kelompok 4. Siapa tadi yang kelompok yang disuruh menjawab? Ya, kelompok 2. Sudah ada jawabannya? Kelompok 2? Oke, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya, sholatnya tepat saja itu sholat berjamaah dan sempurna. Namun dia kehilangan pahala yang akan berdoa dan hal tersebut termasuk perbuatan yang salah. Oke, coba diulang. Dengarkan baik-baik ya. Ya, sholatnya tetap sah. Jika dia itu sholat berjamaah dan sempurna. Namun dia kehilangan pahala yang akan berdoa dan hal tersebut termasuk perbuatan yang salah. Ya, jadi kalau orang tertidur pada saat khutbah itu sholatnya tetap sah, tapi pahala mendengarkan khutbahnya itu tidak ada, ya. Jadi itu. Bagaimana? Sudah terkawal semua pertanyaan? Sudah? Atau masih ada kelompok yang belum dijawab pertanyaannya? Masih ada? Kelompok Oh iya, kelompok 3. Apa tadi pertanyaannya kelompok 3? Apa tadi? Bagaimana jika seseorang terlambat datang ke masjid sholat Jumat, apakah kita cuma tinggal? Ya, bagaimana kalau seseorang itu terlambat datang ke masjid? Apakah sholat Jumatnya sah atau tidak? Sudah ada jawabannya? Oke, silahkan dibacakan. Untuk kelompok 3, perhatikan baik-baik ya. Menghadap ke sana, karena yang bertanya di sana. Ya, menghadap ke sana. Dikatakan saat kita masih berlangsung, sholat Jumat tetap sah, asalkan ia ikut sholat berjamaah 2 rakaat bersama imam sampai selesai. Dikatakan setelah imam selesai khutbah dan memulai sholat Jumat tetap sah selama ia sempat ikut pada rakaat kedua bersama imam. Ini dianggap mendapat 1 rakaat. Dikatakan setelah imam selesai rukuk, rakaat kedua hanya sempat ikut tasyahud akhir tidak sah sebagai sholat Jumat. Dia dianggap tidak mendapatkan Jumat, sehingga ia harus sholat 4 rakaat sebagai ganti sholat Jumat. Ya, katanya kelompok 1, kalau kita masih mendapatkan 1 rakaat ya sholat Jumat itu masih dianggap sah ya, masih dianggap sah, tapi dengan syarat sholatnya ditambah 1 rakaat ya, karena kita tertinggal 1 rakaat. Kemudian kalau cuma mendapatkan tasyahud akhirnya, otomatis sholatnya tidak sah karena tidak mendapat 1 rakaat ya. Jadi sholatnya tidak sah kalau begitu, harus diganti dengan sholat zuhur. Bagaimana kalau tidak? Ngerti? Oke, sudah dipahami ya. Jadi itulah tadi beberapa masalah yang biasanya timbul di hari Jumat ya, khususnya kalau kita melaksanakan sholat Jumat ya. Seperti apakah perempuan bisa sholat Jumat, musafir bisa sholat Jumat ya, wajib sholat Jumat ya, itu hukumnya sunnah ya. Perempuan musafir sunnah sholat Jumat, tapi harus diganti dengan sholat ya, sholat zuhur. Apakah sah sholat Jumat kalau kita main HP ya pada saat khatib membacakan khutbah? Apa tadi jawabannya? Tetap ya. Apa tadi jawabannya kalau main HP ya, sholatnya tetap sah tapi ya tanpa pahala sempurna karena tidak mendengarkan khutbah dengan baik. Ingat itu, khutbah itu rukun dari sholat Jumat, harus diikuti dengan baik ya. Oke, sekarang kita refleksi kembali ya dari materi yang sudah kita lalui.
ya. Oke, saya kasih 5 menit waktu ya untuk menyimpulkan materi kita hari ini, ya. Untuk menyimpulkan materi yang kalian dapat hari ini. Jadi silahkan disimpulkan apa-apa yang kalian bisa tangkap hari ini, ya. Oke, silakan saya kasih waktu 5 menit. Bagaimana? Sudah ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, dari kelompok 1. Silakan bacakan kesimpulan yang Anda dapat untuk hari ini. Ketika suaranya ya. Setelah kami mendengarkan kebenaran Jumat, saya memahami bahwa sholat ini adalah ibadah yang memiliki keutamaan besar bagi umat muslim. Selain sebagai pengganti sholat zuhur, sholat Jumat juga menjadi momen penting memperjuangkan kebenaran dari agama. Saya juga sadar bahwa menjalankannya tanpa alasan adalah besar. Oleh karena itu, saya bertekad untuk selalu menjaga sholat Jumat dengan baik. Ya, oke, itu tadi kesimpulan yang diambil dari kelompok 1 ya. Coba saya lihat karena ya. Ya, ini kesimpulannya ya. Saya ulang kembali setelah kami mempelajari tentang sholat Jumat, ya, mereka memahami bahwa sholat ini adalah ibadah wajib yang memiliki keutamaan besar bagi laki-laki muslim. Itu ya kesimpulannya. Selain sebagai pengganti sholat zuhur, sholat Jumat juga menjadi momen penting memperkuat iman dan mendengar nasihat agama. Kemudian mereka juga sadar bahwa menjalankan sholat Jumat tanpa alasan adalah dosa besar, ya, bisa berujung kepada murkanya Allah. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk selalu menjaga sholat Jumat dengan sebaik mungkin. Bagus sekali ya, bagus sekali kesimpulan yang diambil dari kelompok 1 ini. Upload dulu untuk kelompok 1. Sekarang itu dari kelompok 1. Masih ada yang bisa memaparkan kesimpulannya. Oke, dari kelompok 5. Ya, kelompok 5. Silakan. Meskipun saya sebagai perempuan dan diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, saya tetap bisa mengambil banyak pelajaran dari ibadah ini. Sholat Jumat menunjukkan pentingnya kebersamaan dalam ibadah, mendengarkan nasihat agama, dan menjaga waktu sholat. Saya juga belajar bahwa sholat adalah bentuk ketaatan yang besar bagi laki-laki muslim. Dan saya bisa berdunia dan tetap menjaga sholat zuhur tepat waktu serta memperbanyak amal soleh. Oke. Saya akan ulang ya kesimpulan dari kelompok 5. Oke, kesimpulan yang diambil dari kelompok 5 ini mengatakan meskipun kami sebagai perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, mereka tetap bisa mengambil banyak pelajaran dari ibadah ini. Sholat Jumat menunjukkan pentingnya kebersamaan dalam ibadah, mendengarkan nasihat agama, dan menjaga waktu sholat.
Saya juga belajar bahwa sholat Jumat adalah bentuk ketaatan yang besar bagi laki-laki muslim, dan mereka bisa mendukungnya dengan tetap menjaga sholat zuhur tepat waktu serta memperbanyak amal soleh di hari Jumat, ya. Amalan yang paling bagus itu di hari Jumat sedekah, ya. Sedekah, bagus sekali kita bersedekah di hari Jumat, apalagi kalau sedekahnya adalah makanan, ya. Jadi saya harap, ya, melalui pembelajaran ini setiap hari Jumat, ya, bersedekahlah, ya. Usahakan kalian bersedekah, ya, bisa ditraktir temannya, ya. Kalau ada uangnya, traktir temannya, biar pulang-pulang, ya. Atau apa itu coklat yang tadi, apa namanya? Cepat koin. Ya, cuki-cuki, ya, itu bisa. Namanya juga sedekah, yang penting ikhlas. Oke. Jadi itu tadi kesimpulan yang diambil dari kelompok 5, ya. Aplaus dulu untuk kelompok 5. Oke. Diskusi kita untuk kali ini, alhamdulillah, Bapak kira berjalan dengan baik, ya. Kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Tapi sebelum Bapak tutup, saya akan mereview kembali materi yang telah Bapak paparkan, ya. Itu tadi ketentuan sholat Jumat, ada pengertian, syarat wajib, syarat sah, rukun dan sunnah, ya. Jadi Bapak mau review kembali, apakah kalian masih ingat materi yang telah Bapak sampaikan atau sudah lupa, ya? Ada yang ingat pengertian dari sholat Jumat? Oke, silakan. Yang sholat Jumat adalah sholat Jumat, sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sebelum subuh di hari Jumat dengan syarat yang dipenuhi. Ya, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan, ya, sesudah khutbah, ya, sesudah khutbah di waktu zuhur, ya, sesuai syarat dan ketentuan tertentu. Jadi itu pengertian dari sholat Jumat, ya. Harus ingat itu, ya. Jadi besok-besok kalau ditanya apa itu sholat Jumat, sudah tahu jawabannya, ya. Itu pengertiannya. Kemudian setelah pengertian ada tadi yang namanya syarat wajib. Ada yang bisa sebutkan syarat wajibnya sholat Jumat? Oke, ini yang kecil, siapa lagi namanya? Indah. Ya, itu ya. Islam, balik, apalagi berakal, kemudian sehat, laki-laki, merdeka dan penduduk tetap, ya. Jadi syarat wajibnya ini ada 7. Kalian harus ingat, ya. Islam, balik, apalagi? Ya, berakal, sehat, kemudian merdeka, laki-laki, penduduk tetap, ya. Ingat itu. Kemudian setelah itu tadi ada yang namanya syarat sahnya. Siapa yang bisa syarat sah sholat Jumat? Ya, ini yang dekatnya si kecil tadi. Syarat sholat Jumat adalah diadakan di pemukiman atau tempat tinggal, dilakukan secara berjamaah, dikerjakan pada waktu zuhur, dan dilaksanakan setelah waktu khutbah. Ya, itu ya, ada 4, ya, dilaksanakan di pemukiman atau tempat tinggal, ya. Kemudian apa tadi yang kedua? Dilakukan secara berjamaah. Kemudian apalagi syarat sahnya yang ketiga? Dikerjakan pada waktu zuhur. Kemudian yang keempat? Apa yang keempat? Dilaksanakan
Ya, dilaksanakan setelah 2 khutbah. Ingat itu ya. Dilaksanakan setelah 2 khutbah. Kemudian terakhir, ada yang tahu rukunnya? Ini penting. Ya. Asril atau arsil? Arsil. Ya, silakan. Coba diulang, kasih keras suaranya. Kasih keras suaranya. Ya, itu ya. Rukunnya tadi ada 4 ya. Yang pertama khotib ya. Yang kedua jamaah ya. Yang ketiga khutbah 2 kali. Kemudian sholat Jumat 2 rakaat. Oke. Itu ya. Jadi untuk kali ini materi kita sudah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat di kehidupan kalian ya, baik itu dunia maupun akhirat. Sebelum Bapak tutup pertemuan kita hari ini, ada yang bisa membuat quiz atau kata-kata hari ini tentang materi sholat Jumat, tentang sholat Jumat. Ada yang bisa? Oke, Apika kecil. Kalau ini tadi Apika besar. Barang siapa meremehkan salat Jumat, ia telah menjauhkan dirinya dari rahmat Allah dan dekat kepada murka ilahi. Apa tadi? Barang siapa meremehkan sholat Jumat, ia tengah menjauhkan dirinya dari rahmat dan mendekatkan kepada murka ilahi. Jadi jangan sekali-kali meremehkan yang namanya sholat Jumat kalau kalian tidak mau mendapatkan murka ilahi ya, murka dari Allah. Coba masyarakat yang angkatan sini. Oke, silakan. Jadi wisnya apa tadi? Ya, sholat Jumat. Sholat Jumat ditinggalkan bukan karena sempit waktu ya, tapi karena hati yang apa ini? Perlahan lupa akan perjanjian Allah ya. Apa untuk temannya? Oke, jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan minggu depan kita semua tetap diberikan kesehatan kekuatan yang untuk bertemu kembali ya. Jadi untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita dapat hari ini, lakukan sepanjang hari ini bisa bernilai ibadah dan mendapat ridho dari Allah ya. Dengan membaca surat Al-Fatihah, doa dimulai. Oke, jadi sebelum anak-anak semua keluar dari kelas ini ya, Bapak ingin sampaikan 3 hal kepada kalian semua ya. Silakan diperhatikan baik-baik ini yang saya pesankan kepada kalian ya. Sekarang itu ada semua teknologi sangat canggih ya. Sekarang itu namanya teknologi sangat canggih. Yang mungkin begitu, Bapak sangat berharap kepada anak-anak sekalian ya. Jangan pernah tinggalkan 3 hal ini ya.
jangan pernah tinggalkan 3 hal ini. Meskipun kalian hidup di zaman yang penuh dengan teknologi canggih. Yang pertama apa? Jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Kalian harus wajib melaksanakan ini tepat waktu. Karena saya yakin sekali yang ada di sini semuanya sudah mati. Jadi kalian sudah wajib melaksanakan yang namanya sholat Kalau kalian tinggalkan, kalian tidak sholat, pasti nanti akan mendapat murka dari Allah. Makanya kalian harus melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu. Karena ini merupakan yang agama kita sebagai umat Islam. Itu yang pertama pesan saya. Harus melaksanakan sholatnya tepat waktu. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa tempatkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Kalian harus bisa menyempatkan waktu. Jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Sempatkanlah waktu kalian untuk membaca Al-Quran. Itu cuma 1 ayat, tapi istiqomah. Istiqomah itu dikerjakan secara terus menerus. 1 ayat, 1 lembar itu sudah cukup. Yang penting jangan tinggalkan ini. Yang pertama tadi sholat, yang kedua mengaji. Kalian harus mengaji setiap hari. Meskipun itu kalian baca cuma 1 ayat, jangan tinggalkan ini. Karena ini bacaan-bacaan yang terdapat dalam Al-Quran ini merupakan obat bagi kita. Jadi Al-Quran itu merupakan obat. Jadi jangan pernah tinggalkan bacaan Al-Qurannya setiap hari, kecuali kalau ada ujian. Seperti perempuan karena perempuan itu ada masa lainnya. Tapi kalau memang tidak membaca Al-Quran, biasakan perbanyak zikir, perbanyak salawat. Terusnya ini salawat. Kalau bisa istiqomah kita setiap hari baca salawat. Kemudian yang ketiga, kalian harus taat dan patuh kepada kedua orang tua, kepada guru kita, supaya apa yang kalian lakukan setiap harinya itu bisa mendapat ridho dan berkah dari Allah. Jadi itu ya pesan Bapak yang ketiga. Yang ketiga pesan Bapak, dan Bapak juga ada weekend seperti hari-hari untuk hari ini. Bapak punya juga untuk hari ini, kata-kata hari ini di mata pelajaran fikih, materi tentang sholat Jumat. Oke, silakan didengarkan baik-baik. Jika aku tidak bisa bersama kalian di setiap waktu, biarlah aku mendoakan kalian di sujud sholat Jumat itu. Kemudian Jumat bukan hanya tentang pahala, tapi tentang bagaimana mendukungkan kalian dalam doa yang tak bersuara. Jika kita ingin Allah, biarlah sholat Jumat jadi saksi bahwa aku mencintai kalian dalam diam dan doa Bapak. Jadi I love you untuk Anda semua. Bapak sayang kalian, Bapak cinta kepada kalian. Jadi jangan hianati kata Bapak ini. Belajar dengan baik, belajar dengan baik. Kelak kalian akan sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Oke. Untuk hari ini saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kalian keluar. Salim kepada Bapak.